Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Emir. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membantu teman-teman dalam memahami analisis lineamen pada praktikum geologi struktur kali ini. Nah, kita pahami dulu definisinya, apa itu kelurusan. Jadi kelurusan adalah kenampakan linear sederhana atau kompleks di permukaan bumi yang terpetakan yang mempunyai kenampakan lurus atau agak melengkung yang dapat dibedakan dengan kenampakan di sekitarnya dan diduga merupakan gejala di bawah permukaan menurut O'Leary 1976. Nah, penarikan kelurusan bisa ada dua cara, yaitu secara manual dan komputerisasi. Nah, pada praktikum ini kita akan lakukan penarikan kelurusan secara manual, di mana kelurusan yang akan kita lihat merupakan morfologi lembah atau punggungan, atau pada beberapa referensi disebut sebagai morfologi puncak. Nah, penarikan kelurusan punggung bukit ini kita lakukan karena punggung bukit pembentukannya dapat dikontrol oleh suatu struktur sesar. Selain punggung, lembah juga diinterpretasikan sebagai daerah yang terbentuk karena kontrol struktur. Nah, hasil pengolahan data kelurusan ini akan menghasilkan segmen-segmen kelurusan dengan arah yang bervariasi dan panjang yang bervariasi, dari beberapa kilometer sampai ada yang panjangnya puluhan kilometer. Nah, data kelurusan kemudian kita input ke diagram Rosset, lalu dapat dilihat arah dominan sehingga dapat disimpulkan arah gaya yang bekerja pada struktur tersebut. Nah, ini adalah contoh peta pola kelurusan punggungan, peta pola kelurusan lembahan, dan Rose diagram. Nah, manfaat dari analisis lineamen adalah kita bisa melihat kelurusan zona sesar atau rekahan, kelurusan lembah pemekaran, kelurusan lapangan minyak dan gas bumi, kelurusan mata air panas dan kaldera, kelurusan sungai lembah, kelurusan rona, dan lain-lainnya. Jadi pada praktikum ini yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah aplikasi Global Mapper 17, aplikasi Microsoft Excel, dan aplikasi DIPS, yang dimana link penginstalan akan saya sertakan linknya di deskripsi video ini. Lalu hasil dari praktikum ini yaitu ada 4 peta kelurusan dengan azimut yang berbeda dan morfologi yang berbeda, yaitu kelurusan lembahan dengan azimut 45 derajat, lalu kelurusan lembahan dengan azimut 135 derajat, kelurusan punggungan dengan azimut 45 derajat, lalu kelurusan punggungan dengan azimut 135 derajat. Nah, dari keempat peta tersebut, kita akan menghasilkan 4 Rose diagram untuk setiap peta kelurusan yang telah dibuat. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan Global Mapper 17, di mana di sini kita akan melakukan penarikan kelurusan lembah atau punggungan, di mana nanti kita akan melihat setting terlebih dahulu azimut dari peta ini. Nah, pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuka ini configuration, lalu kita pilih ya vertical options. Lalu dari vertical option ini kita akan melihat ada altitude, ada azimut, di mana altitude ini tidak akan kita ubah, yang hanya kita akan ubah hanyalah 45 derajat. Azimut yang kita pakai pada praktikum ini hanyalah azimut 45 derajat dan 135 derajat. Hanya saja pada kali ini saya akan menggunakan azimut 45 derajat. Lalu setelah selesai kita setting 45 derajat, kita pilih OK. Nah, sekarang peta kita
sudah tersetting dengan azimut 45 derajat. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan penarikan kelurusan pada peta ini. Sedikit tips, akan lebih mudah melakukan penarikan kelurusan apabila peta yang kita tarik itu kita zoom lebih dalam. Nah, pilih dulu digitizer tool, lalu setelah itu kita klik kanan, lalu kita pilih create line features, lalu kita pilih yang vertex mode. Nah, sekarang dengan apabila teman-teman melihat kursor teman-teman sudah seperti ini, artinya teman-teman sudah bisa mulai menarik kelurusan pada peta ini. Pada peta kali ini saya akan mencoba melakukan penarikan untuk lembah. Satu contoh saja. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada kelurusan lembah. Jadi untuk setiap masing-masing individu bisa saja interpretasi kelurusan berbeda. Oleh karena itu, teman-teman bisa coba cari sebanyak-banyaknya kelurusan yang teman-teman dapat temui, dan hati-hati apabila bertemu dengan kelurusan yang bukan karena pengaruh struktur. Nah, pada kali ini saya akan mencontohkan satu, yaitu lembahan. Nah, teman-teman bisa letakkan posisi teman-teman di kelurusan yang teman-teman yakini, lalu teman-teman klik kiri, lalu teman-teman tarik garis lurus seperti ini, lalu jangan klik kiri lagi, namun klik kanan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Teman-teman pilih specify style to use ini, lalu teman-teman pilih width-nya ini bisa 2 pixel. Saya lebih memilih 2 pixel untuk ketebalan garis. Lalu untuk warna garis bisa dilihat di sini masih abu-abu. Oleh karena itu saya coba ganti warnanya menjadi warna merah sesuai preferensi saya. Lalu saya pilih OK. Lalu dengan setting seperti ini, lalu saya pilih OK lagi. Nah, teman-teman bisa lihat pada penarikan garis tadi, penarikan garis liniaban atau lurusan saya mempunyai panjang sebesar ini. Lalu ada bearing, di mana bearing ini bearing yang pada kurusan saya bernilai 33 derajat. Lalu setelah teman-teman men-setting ini semua, lembahan 45 derajat ini bisa teman-teman dapatkan dengan cara create new type, lalu teman-teman ketik lembahan 45 derajat. Namun untuk kasus saya sudah melakukannya terlebih dahulu, jadi teman-teman silahkan lakukan pengetikan lembahan 45 derajat. Nah, setelah semuanya sudah teman-teman setting seperti ini, lalu teman-teman checklist kotak di sini automatically apply, lalu teman-teman pilih OK. Nah, apabila muncul seperti ini, berarti teman-teman harus pergi ke control center, di mana teman-teman bisa buka di sini open control center, lalu teman-teman pilih checklist di sini. Nah, nanti di sini teman-teman akan melihat garis kelurusannya akan mulai nampak di sini. Nah, ini bisa teman-teman minimize saja. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan penarikan kelurusan seperti ini, namun ternyata mengalami kesalahan dan ingin menghapus kelurusan ini, maka teman-teman cukup klik kanan untuk mengganti kursornya ke mode edit. Lalu teman-teman buat seperti ini, select seperti ini, lalu tinggal teman-teman pilih delete. Seperti itu. Nah, untuk bisa kembali lagi, untuk bisa menarik garis kelurusan, teman-teman bisa klik kanan, lalu pilih create line features, lalu pilih line di vertex mode ini, lalu teman-teman bisa tarik garis lagi seperti tadi.
silahkan teman-teman tarik garis lembahan, kelurusan lembahan yang teman-teman yakini itu merupakan karena kontrol dari struktur. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan penarikan kelurusan lembahan seperti ini, lalu langkah selanjutnya apabila teman-teman sudah melakukan penarikan ke kelurusan lembahan dengan azimut 45 derajat, langkah selanjutnya adalah dengan mengekspor data kelurusan ini. Nah, teman-teman tinggal pilih file, lalu teman-teman bisa pilih ekspor. Lalu di sini teman-teman bisa pilih ekspor vektor atau LIDAR format. Nah, pastikan teman-teman pilih format dengan CSV karena kita akan memasukkannya ke dalam aplikasi Microsoft Excel. Lalu setelah itu teman-teman pilih OK, lalu pilih OK lagi. Nah, pada kotak ini hal yang perlu teman-teman checklist adalah bagian ini, export area and line features. Dan jangan lupa format line-nya juga harus terchecklist. Lalu setelah itu, setelah semuanya sudah oke, teman-teman tinggal pilih oke. Lalu di sini teman-teman bisa simpan namanya di sini, yaitu dengan lembahan 45 analisis lineament. Lalu pilih OK. Nah, setelah itu kita akan berlanjut dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, pada kali ini teman-teman sudah membuka data CSV yang sudah teman-teman ekspor dari Global Mapper 17, di mana di sini teman-teman bisa buka di Excel data CSV-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini data-datanya masih sangat berantakan. Jadi tujuan kita lakukan di Excel ini agar kita bisa merapikan data ini. Nah, teman-teman bisa lihat data ini terpisah di kolom A dan B. Nah, teman-teman bisa lihat di sini apabila teman-teman menarik kolom A, maka data-data derajat di sini masih nyangkut di kolom A. Nah, apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengambil data-data strike ini yang masih nyangkut di sini. Caranya bagaimana? Caranya kita blok terlebih dahulu ini data A ini. Kita blok terlebih dahulu begini. Lalu setelah itu kita pilih, kalau teman-teman menggunakan Microsoft Excel 365, maka teman-teman bisa pilih data, lalu teman-teman pilih text to column. Nah, setelah teman-teman sudah membuka text to column, teman-teman bisa memilih opsi fixed width. Lalu selanjutnya teman-teman bisa pilih next. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah men-setting data-data di sini, di mana kita harus membuang nilai simbol-simbol derajat di sini. Jadi kita hanya menyisakan angka-angka ini saja. Pastikan teman-teman cek terlebih dahulu, jangan sampai ada yang penyesuaian ini bisa memotong data angka-angka teman-teman, jadi bisa merupakan perubahan. Dipastikan terlebih dahulu. Lalu setelah sudah sangat yakin, teman-teman bisa pilih next. Lalu teman-teman bisa pilih finish. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai-nilai angkanya di sini terpisah. Di sini teman-teman bisa hapus data-data yang sudah tidak diperlukan lagi. Seperti di sini, teman-teman bisa hapus. Lalu sesudah teman-teman menghapus semua data ini, teman-teman tinggal menghapus data-data yang masih memiliki nilai derajat.
Nah, setelah teman-teman selesai menghilangkan derajat-derajat yang ada pada angka ini, selanjutnya teman-teman membuat tabel, di mana nanti di sini teman-teman bisa mengisi ini adalah stripe, lalu di sini adalah dip. Lalu selanjutnya teman-teman bisa mengisi untuk nilai dip ini 90 derajat. Kenapa 90 derajat? Karena dari cara pandang kita melihat terhadap peta itu tegak lurus, makanya kita membuatnya sebagai 90 derajat. Nah, teman-teman bisa lihat hasil penarikan kelurusan saya ada 71. Nah, setelah ini silakan teman-teman bisa merapihkan tabel teman-teman dengan baik, lalu bisa teman-teman simpan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan gunakan aplikasi Dips untuk membuat diagram rows. Nah, selanjutnya teman-teman bisa melihat bahwa di sebelah kanan saya sudah ada Excel yang akan saya pakai datanya, saya pindahkan ke aplikasi Dips. Jadi yang teman-teman perlu lakukan adalah mengklik ini new data, lalu teman-teman masih lihat di sini ada dip, lalu ada dip direction juga. Nah, teman-teman pilih setup, lalu pilih job control. Nah, global orientation ini akan kita ubah ke strike and dip, lalu kita pilih OK. Nah, kebetulan ini sudah sama lokasi datanya, jadi saya tinggal copy paste saja. Lalu di sini kita copy paste. Nah, teman-teman bisa lihat ini sudah tertera di sini. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa pilih ini rosette plot. Nah, di sini nanti teman-teman akan melihat hasil diagram rows dari analisis lineamen lembahan 45 derajat. Nah, selanjutnya tugas teman-teman adalah mencari lagi analisis lineamen dari lembahan dengan azimut 135 derajat, lalu analisis lineamen dengan punggungan 45 derajat, dan analisis lineamen dengan punggungan 135 derajat. Nah, nanti teman-teman akan menghasilkan 4 peta dan 4 diagram rows seperti ini. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Terima kasih.